Salam kreatif. Sahabat kreatif, saya Sinom. Saya Farel. Dan saya Dava. Hari ini kami dari kelas 10 Karawitan 4 SMK Yogyakarta akan jalan-jalan atau berwisata budaya ke sisi selatan kota Yogyakarta. Wisata budaya kali ini akan membuka cakrawala berpikir kami khas anak-anak muda milenial. Betapa peninggalan masa lalu merupakan bukti sejarah yang menarik untuk kami observasi. Penasaran dengan jalan-jalan kita kali ini? Sahabat kreatif, tetap ikuti kami ya. Salam kreatif. Bernama Gua Kagung. Yang lain bisa masuk dulu. Kamera langsung aja ke atas. Sahabat kreatif, kami telah sampai di salah satu situs amatan yang berada di sisi selatan kota Yogyakarta, tepatnya di Desa Gowosari, Kepanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Kami semua ingin tahu ada apa saja di sana. Dengan observasi semacam ini, kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan dihadapkan langsung dengan bukti peninggalan sejarah masa lalu. Sahabat kreatif, karena pada intinya tak ada hari ini jikalau tak melalui masa lalu. Sahabat kreatif, hari ini kami dari kelas 10 Karawitan 4 SMK Negeri 1 Kasihan atau SMK Yogyakarta berkesempatan berwisata religi atau wisata budaya ke situs Gua Selarong. Momentum ini kami jadikan jalan-jalan yang syarat dengan pengetahuan. Setelah sebelumnya di kelas, kami baca literatur mengenai situs ini dan sejarah yang tersirat di dalamnya. Lalu, kami jadikan literasi digital supaya bisa diakses pengetahuannya oleh teman-teman pelajar lainnya. Pengalaman seperti inilah yang menjadikan cakrawala berpikir kami bertambah luas khas pelajar daerah istimewa Yogyakarta. Sebagai wilayah dengan nilai historis yang tinggi, DIY memiliki sejumlah tempat yang menjadi petilasan dari beberapa tokoh penting dalam sejarah. Salah satunya adalah Goa Selarong yang berada di Dusun Kembang Putihan, Desa Gowosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Goa Selarong ini menjadi saksi sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajahan Belanda. Berada di lokasi yang strategis, tepatnya di kaki Bukit Kapur, berjarak sekitar kurang lebih 9 km dari kota Yogyakarta. Selarong keadaan alamnya subur, hingga saat ini air mengalir dengan deras. Juga hasil bumi daerah ini cukup menjadi penghidupan masyarakat sekitar. Sejauh pengamatan kami, di sekitar situs Gua Selarong terdapat banyak pedagang makanan dan buah-buahan yang dipetik langsung dari sekitar Selarong. Alam Selarong subur. Pantas saja Pangeran Diponegoro memilih Selarong sebagai tempat persembunyian dari pasukan Belanda. Goa ini menjadi benteng pertahanan sekaligus markas besar Pangeran Diponegoro beserta pasukannya. Di Gua Selarong terdapat dua gua utama, Gua Kakung dan Gua Putri. Gua Kakung menjadi kediaman Pangeran Diponegoro, sedangkan Gua Putri digunakan sebagai tempat tinggal Raden Ayu Ratnaningsih atau yang akrab dengan sebutan Nyi Ratnaningsih. Sahabat kreatif, tepat di belakang saya terdapat Gua Putih. Konon Gua Putih tersebut merupakan tempat persembunyian Nyi Ratnaningsih dari serangan Belanda. Pangeran Diponegoro mengobarkan semangat perjuangan rakyat pribumi dengan semboyannya Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi Dikai Tekan Pati, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Sahabat kreatif, tepat di belakang saya berdiri terdapat sebuah gua. Gua tersebut bernama Gua Kakung. Konon Gua Kakung tersebut adalah tempat persembunyian Pangeran Diponegoro serta pengikutnya untuk bersembunyi setelah rumah Tegalrejo diserang Belanda. Sebagai penanda bahwa tempat tersebut merupakan saksi bisu sejarah perjuangan bangsa, maka
pemerintah kabupaten atau Pemkab Bantul membangun ikon patung Pangeran Diponegoro di objek wisata tersebut. Ada 2 patung Pangeran Diponegoro. Patung tersebut bisa kita lihat bersama di gapura masuk wisata dan sebelah lahan parkir setelah pintu masuk. Tak heran, banyak wisatawan yang kerap menyebut Gua Selarong dengan sebutan Goa Diponegoro. Meski memiliki nilai historis yang tinggi, wisatawan tak perlu khawatir dengan ongkos tiket masuk. Pemkab Bantul sebagai pengelola kawasan ini menerapkan harga tiket yang terbilang ramah di kantong sebesar Rp6.000, tarif parkir sepeda motor Rp3.000, mobil Rp5.000, dan bus Rp10.000. Objek wisata Gua Selarong ini dibuka untuk umum dan dapat dikunjungi setiap hari, buka mulai pagi hingga sore hari. Beberapa literatur yang kami baca di kelas menyebutkan, pada tanggal 21 Juli 1825, pasukan Belanda pimpinan asisten residen Kavalier mengepung rumah Pangeran Diponegoro di Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri dan menuju ke Selarong. Di tempat tersebut, secara diam-diam dipersiapkan untuk dijadikan markas besar. Setelah peristiwa di Tegalrejo sampai ke keraton, banyak kaum bangsawan yang meninggalkan istana dan bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Mereka adalah anak cucu dari Sultan Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, dan Hamengkubuwono III. Di dalam Gua Selarong inilah Pangeran Diponegoro merancang strateginya melawan Belanda. Konon, pada masa Perang Diponegoro atau Perang Jawa, Gua Selarong tidak kasat mata dan terlihat buntu apabila dilihat dari luar. Namun, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya bisa keluar masuk, seakan gua ini memiliki pintu gaib untuk bersembunyi. Keadaan saat itu, Gua Selarong mungkin masih berbentuk hutan belantara, pantas saja tidak terlihat kasat mata. Seperti halnya hari ini yang kami amati, masih banyak pepohonan rimbun, juga kontur tanah yang naik turun, membuat kami cukup berhati-hati menaiki anak tangga menuju gua. Apalagi jalan mulai berlumut tanda musim hujan sudah tiba. Perang besar Pangeran Diponegoro melawan Belanda disebabkan oleh banyak hal. Salah satu sebab khususnya adalah pencabutan patok-patok jalan yang dipasang Belanda di lahan milik Pangeran Diponegoro. Belanda yang ingin membuat rel kereta api dengan sengaja dan tanpa izin memasang patok di lahan Pangeran Diponegoro yang terdapat makam para leluhurnya. Beban rakyat akibat pemberlakuan pajak yang berlebihan mengakibatkan keadaan masyarakat semakin tertekan. Akibat keberaniannya menentang kebijakan Belanda, kediaman Pangeran Diponegoro yang berada di Tegalrejo diserbu dan dibakar pada Juli 1825. Namun, saat pasukan Belanda yang dipimpin oleh Residen Kavalier sampai, Pangeran Diponegoro telah pergi bersama istri dan pasukannya. Pangeran Diponegoro segera membangun pertahanan di Gua Selarong dan menyusun strategi pembalasan terhadap Belanda. Kabarnya, pasukan Pangeran Diponegoro terus bertambah, bahkan hingga ribuan termasuk selama mengungsi di Gua Selarong. Keberadaannya diketahui Belanda yang tercatat melancarkan 3 kali serangan. Gua Selarong adalah bukti tempat perjuangan Pangeran Diponegoro. Sebelum beliau ditangkap di Magelang pada 28 Maret 1830, lalu diasingkan ke Manado dan Beteng Rotterdam di Makassar, Pangeran Diponegoro akhirnya wafat di pengasingan pada 8 Januari 1855. Jenazahnya dikebumikan di makam yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Melayu, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sahabat kreatif, Gua Selarong ini selain digunakan untuk tempat persembunyian Pangeran Diponegoro serta pengikutnya, juga digunakan sebagai tempat untuk bertirakat. Wisata budaya tim kelas 10 Karawitan 4 SMK Yogyakarta lakukan
semata-mata untuk menambah bekal pengetahuan yang dekat dengan kehidupan kami sebagai pelajar. Selain tentu saja berwisata budaya agar kami mengenal sejarah perjuangan para pahlawan yang semangatnya bisa kami ambil sebagai wujud perjuangan kami sebagai pelajar dan tentu saja sebagai pelajar yang berbudaya. Ada apa saja di sana? Dengan observasi semacam ini, kami menemui banyak sekali pengetahuan. Pengetahuan berawal dari perjalanan ini. Wisata budaya yang menguak pengetahuan bagi kami, kaula muda milenial agar tetap mencintai budaya, tradisi dan seni melalui pembelajaran mengasihkan, syarat manfaat dan pengetahuan. Dan tentu saja membuka cakrawala berpikir kami, Kas Pelajar Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat kreatif, setelah beberapa saat berada di situs Gua Selerong, kami mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan. Pengetahuan kali ini kami dapatkan dengan jalan-jalan, suatu aktivitas yang kami gemari saat ini. Tetapi jalan-jalan kita kali ini tentu saja berbeda dengan jalan-jalan biasanya. Hari ini kita mendapatkan data empirik di situs yang sangat berpengaruh pada kerajaan Mataram Islam Berjaya. Luar biasa, masa lalu memang aktual. Nah, masa lalu ini akan terkuak dengan cara observasi semacam ini. Ini penting bagi kami, karena sejatinya kami adalah anak muda yang masih berproses mengenal adat, budaya, seni, dan tradisi. Nah, dengan cara observasi semacam inilah kami akan menghormati budaya kami. Gimana, sahabat kreatif? Menarik bukan jalan-jalan kita kali ini? Semoga literasi digital ini memberikan banyak sekali manfaat bagi siapa saja yang menonton tayangan ini. Akhirnya kami dari tim kreatif pamit undur diri. Sampai jumpa pada jalan-jalan kita berikutnya. Salam budaya, salam kreatif.